Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini saya dikasih kesempatan untuk memberikan materi kewirausahaan. Gimana adik-adikku dan anak-anakku, semoga kalian sehat selalu di rumah ya. Tentunya walaupun di rumah kalian tetap mendapatkan materi dan belajar bisa jarak jauh. Oke, pertama saya perkenalkan dulu dengan diri saya, yaitu Yadi Supriyadi, Eskom. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan menjelaskan tentang kewirausahaan. Oke, tentunya kalian itu sudah banyak pula, saya yakin kalian sudah tahu apa itu kewirausahaan. Tapi saya akan ulas kembali tentang kewirausahaan secara umum maupun rinci ya. Jadi kalau kewirausahaan itu identik dengan entrepreneur. Nah, jadi identik dengan usaha. Seseorang yang mempunyai kewirausahaan itu orang yang memiliki kepribadian yang unggul, yang pantas diteladani. Karena apa? Karena kewirausahaan itu membawa dampak positif, terutama kemandirian dalam hidup sosial maupun di lingkungan. Tentunya kalian sudah mengetahui bahwa kemandirian itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kemandirian itu adalah cerminan bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apalagi nanti kalau kita besar nanti atau berhasil nanti, kita akan pasti memilih langkah-langkah wirausaha. Kenapa? Karena orang yang sudah berwirausaha ini identik dengan rasa nyamannya sudah didapatkan gitu. Karena untuk menjadi seorang wirausahawan tidak mudah ya. Jadi perlu proses panjang, perlu proses pertimbangan yang sangat luar biasa. Oke. Dengan demikian, fungsi yang dilakukan seorang wirausaha dalam hal ini adalah sebagai berikut ya. Mengidentifikasi kesempatan, kemudian mengumpulkan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Menarik investasi dana dari perorangan atau lembaga keuangan. Melaksanakan proses produksi, ya, tentunya itu ya. Kemudian menanggung risiko. Di sini kita akan tahu lebih jauh tentang kewirausahaan itu sendiri. Mungkin yang kita lebih mudah mengerti adalah bagaimana kita berusaha untuk menghasilkan sesuatu, walaupun sesuatu itu kadang sulit untuk kita dapatkan. Tapi insya Allah kalau kita punya basic berwirausaha, hal itu akan menjadi mudah. Memang beberapa kriteria bagaimana kita mendapatkan tentang kewirausahaan itu, contoh kecilnya adalah peranan kewirausahaan dalam perekonomian ya. Dalam kegiatan perekonomian, kewirausahaan itu sangat menunjang sekali ya. Bahkan roda ekonomi Indonesia itu sangat pengaruh sekali dengan yang namanya kewirausahaan. Makanya setiap orang itu, setiap insan itu sudah memiliki basic kewirausahaan yang sudah tertanam dalam dirinya. Namun tidak kita sadari ya, betapa nilai-nilai kewirausahaan itu ternyata ada dalam diri kita. Sama seperti halnya mimpi ya. Kita tak pernah untuk bermimpi, tapi mimpi itu ada dalam sendiri. Nah, itulah contoh kecil dari kewirausahaan ya. Lebih konkretnya adalah kewirausahaan itu mengidentifikasi sebuah visi ya, untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Visi yang seperti apa? Visi yang di sini visi yang inovatif ya, yang menyangkut ide-ide tertentu yang menghasilkan sebuah proses, kemudian menghasilkan produk. Nah, produk tadi yang kita hasilkan dari sebuah proses inilah yang bisa menambah nilai ekonomis tinggi ya, baik buat diri kita maupun buat orang lain yang butuh. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh, bahkan nanti akan saya praktekkan ya bagaimana cara simple ya menjadi seorang wirausaha. Ya, saya bilang tadi menjadi seorang wirausaha itu tidaklah mudah dan tidaklah gampang pula ya. Jadi yang saya bilang tidak mudah, tidak mudah adalah berkeinginan, karena seorang wirausahawan itu harus mengerti tentang nilai-nilai ekonomi, peluang, kemudian juga pandai membaca peluang, kemudian juga berani mengambil risiko. Karena setiap apapun itu, langkah yang kita ambil dalam berwirausaha penuh dengan risiko. Tentunya sifat inilah yang sulit kita dapat kalau kita tidak melatihnya sejak dini. Ya.
Karena yang namanya usaha pasti akan ada untung dan rugi. Kalau kita untung mungkin sudah bahagia, tapi kita rugi seperti apa? Jadi saya akan mengulas sedikit ya tentang bagaimana entrepreneur itu atau kewirausahaan itu dapat menancap diri kita benar-benar ada dalam diri kita. Ya. Oke, kewirausahaan itu masuk ke dalam salah satu bidang ekonomi ya yang bergerak dan bernaung di lembaga-lembaga ekonomi yang berupa perusahaan atau perseorangan ya. Jadi ternyata perusahaan pun itu adalah salah satu nilai kewirausahaan. Ya, cuman skala besar, skala kecilnya itu kita pedagang ya. Nah itu skala kecilnya adalah entrepreneur ataupun kewirausahaan. Di dalam kewirausahaan hendaklah kita mengedepankan pertimbangan yang matang. Beberapa pertimbangan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kecakapan berusaha yang kita miliki belum tentu berguna bagi masyarakat di sekitar kita. Kemudian, kesulitan dalam suatu bidang usaha di masa lampau belum tentu berulang di masa depan. Kemudian keberhasilan orang lain dalam suatu bidang usaha belum tentu mampu kita tangani. Bidang usaha yang dapat berkembang di suatu tempat belum tentu dapat berkembang di tempat lain. Nah itulah pertimbangan yang harus kita miliki sebagai calon-calon wirausahawan. Ya tentunya aspek inilah yang harus kita selalu pertimbangkan matang ya. Karena luar biasa ya, peluang kewirausahaan itu tinggi, tapi risikonya pun tentunya tinggi pula. Nah, tetapi harus penuh dengan proses sabar, kemudian proses prinsip ya. Prinsip ini dalam hal prinsip ini adalah kita jangan pernah kapok dengan keadaan. Buatlah keadaan ini menjadi kawan kita sehari-hari. Pertimbangan lain digunakan dalam memilih bidang usaha adalah faktor kesempatan dalam lingkungan. Adapun kesempatan memiliki bidang usaha ini tersedia karena hal-hal berikut. Jadi ternyata peluang-peluang itu kita dapatkan bukan atas pengalaman lampau, tapi kita lihat dunia sekarang ini ya. Karena di satu tempat dengan tempat lain itu akan berbeda kebutuhannya. Nah, akan berbeda pula nanti kesempatan kita yang akan kita naungkan ke dalam sebuah peluang usaha ini. Ya. Contohnya adalah membanjirkan permintaan masyarakat dalam bidang tertentu, baik berupa barang maupun jasa. Kemudian kurang saingan dalam bidang yang kita jalankan. Adanya kemampuan yang meyakinkan untuk menyaingi usaha yang telah kita lakukan orang lain. Teridentifikasinya permintaan masyarakat terhadap suatu produk, terutama dalam menghadapi hal-hal tertentu, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Jadi pada hal ini kita sebenarnya lebih ke custom ya, atau mungkin ke permintaan yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh orang lain. Nah, disinilah peluang kita, bagaimana peluang ini menjadi milik kita. Tentunya dengan kebiasaan-kebiasaan inilah kita timbul ide kreatif, timbul imajinasi kita yang bisa menghasilkan peluang menjadi ladang ekonomi. Ya. Kadang kita tidak tahu tujuan kita berusaha, tujuan kita bekerja, insya Allah endingnya adalah kewirausahaan. Makanya saya bilang tadi, sulitnya kewirausahaan adalah menjaga prinsip. Ya. Kemudian mudahnya kewirausahaan itu adalah secara tidak langsung kita sering melakukan kewirausahaan tanpa kita sadari. Ya. Contoh kecil yang selalu kita laksanain adalah transaksional. Contoh kita memberi hal kecil ya di warung, kemudian tiba-tiba kita sudah beli, orang lain membeli, dan kita kadang suka up sedikit ya, kemudian kita mendapat keuntungan. Nah situlah, itu salah satu bentuk kecil dunia nyata yang sangat simpel, kemudian kita tak terasa, kitalah sebenarnya wirausahawan itu sendiri ya, tanpa kita sadari. Karena tujuan hidup sebenarnya itu memang berusaha, dan memang kita adalah seorang usahawan. Cuman memang tidak fokus, makanya kita mencari pekerjaan ke sana kemari. Padahal pekerjaan itu sudah ada, sejak lahir pun sudah ada. Ya, sudah ada. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara menggalinya dan membaca peluang itu menjadi nilai ekonomi yang plus buat kita. Bahkan bisa menunjang perekonomian di keluarga kita. Ada hal yang paling kita harus pertimbangkan juga, yang harus matang pula. Kita juga jangan lupa ya, ada sektor-sektor yang mungkin
kita harus tahu ya, contoh keuntungan yang akan kita peroleh, kemudian juga permintaan konsumen, modal keuangan, risiko yang mungkin terjadi, jumlah tenaga kerja, bahan dan bahan mentah, kemudian kemampuan mengelola persaingan, ya, peralatan dan fasilitas produksi, prospek usaha di masa yang akan datang, peraturan-peraturan pemerintah, kemudian juga marketingnya atau pemasarannya, kemudian transportasi dan sebagainya. Nah, ini harus kita rumuskan ya, atau kita bikin jenjang-jenjang tertentu agar kita sukses dalam memilih kewirausahaan. Jadi saran dan hemat saya, kalau kita menjadi seorang usahawan, jangan pernah takut dan jangan pernah kapok. Ya. Jadi kunci orang usahawan adalah jangan mencari tempat strategis, tapi carilah tempat yang tidak strategis, tapi jadikan tempat itu menjadi strategis. Itulah tantangan kita, insya Allah ya. Jadi kalau kita punya prinsip, kemudian juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah ada, ini insya Allah akan menjadi sukses ya. Karena banyak hal orang berpikir bahwa menjadi seorang usahawan itu harus bermodal, ya betul. Kemudian harus berpikir kreatif, ya betul ya. Jadi aspek itu memang tidak bisa kita abaikan, itu sangat penting. Tetapi namun modal pula kita nggak perlu harus banyak, karena jangan sampai gini, kita punya ide kreatif dengan modal sedikit kita berhenti untuk menjadi orang kreatif ya. Jadi kita jangan terpaku oleh modal pula. Modal kita bisa ciptakan ya, modal kita bisa buat, modal bisa kita carilah, tapi ide ini sulit kita cari kalau kita tidak ada niat. Maka prinsip seorang kewirausahaan itu adalah pertama niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah bagaimana cepat tanggapnya, prinsipnya untuk mengembangkan ide ya, atau bakat ke dalam dunia nyata, atau diimplementasikan ke dalam sebuah bentuk ya, baik produk maupun jasa. Hal inilah yang menjadikan nilai ekonomi dan tambahan buat kita. Ketika nanti kita sudah menjalani proses tersebut, katakan kita membuat sebuah jasa ya, nanti kita akan mengalami sebuah proses yang dimana itu kita tidak pernah mempelajari, tapi dari proses itulah kita mendapat pelajaran ya. Contoh kita disuruh membuat produk jasa ya, atau kita dikatakan seorang desain grafis, kita disuruh membuat desain seperti ini, tapi kita tidak mengerti, kita terjebak oleh sebuah permintaan ya, sebenarnya terjebak hal yang positif. Permintaan yang seperti apa? Permintaan gimana? Orang desain itu, mereka customer tahunya desainnya seperti ini sketsanya, dan kita itu berusaha menjaga agar customer ini mendapatkan pelayanan terbaik buat kita. Makanya kita berusaha sendiri ya, dengan tekanan yang positif, membawa kita untuk berpikir cepat, berpikir kreatif, bagaimana kita menjalankan amanah-amanah customer ini menjadi sesuai dengan pesanan mereka. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa pengalaman ini akan menjadi guru terbesar kita dalam mencapai sebuah entrepreneur atau menjadi seorang kewirausaha. Nah, jadi di dalam kewirausahaan semua orang itu mempunyai ciri tersendiri ya. Jadi ada kewirausahaan atau seorang entrepreneur yang sebentar, ada pula yang langsung up ya. Jadi kriteria di dalam entrepreneur atau seorang wirausahawan itu mempunyai kriteria-kriteria yang handal. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mencari penghasilan dan keuntungan melalui bakatnya itu. Kemudian yang kedua adalah mampu dan mau mencari dan menangkap peluang usaha. Peluang usaha itu peluang usaha yang menguntungkan, serta melakukan
apa saja yang perlu dimanfaatkannya. Kemudian yang ketiga, mau dan mampu untuk bekerja keras dalam menghasilkan barang dan jasa. Kemudian juga serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Kemudian mampu dan mau berkomunikasi atau tawar-menawar dan musyawarah dengan berbagai pihak yang besar pengaruhnya pada kemajuan usaha, terutama para pembeli dan pelanggan. Yang kemudian yang kelima, menghadapi hidup dan menanggapi usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Kemudian yang keenam, mencintai kegiatan usaha serta lugas, tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Kemudian yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas usahanya itu dengan memanfaatkan motivasi orang lain menjadi kekuatan motivasi diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, berusaha mengenal dan mengendalikan lingkungan dan menggalang kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak terhadap berlangsungan kegiatan kewirausahaan itu sendiri. Hal penting inilah yang harus kita kedepankan, karena menjadi seorang wirausahawan itu tidaklah mudah. Jadi butuh ketekunan, niat yang tulus, berani mengambil risiko, karena kemandirian dan kewirausahaan inilah yang menjadikan orang menjadi berani dan menjadikan manusia itu punya prinsip sendiri. Jadi tidak ketergantungan dengan orang lain. Karena seorang entrepreneur atau kewirausahaan itu berpacu dengan waktu, kemudian berpacu dengan peluang, yang dimana menghasilkan nilai-nilai ekonomi yang dapat menilai kita itu lebih ke arah kemandirian dan kesuksesan, yang mungkin kepuasan yang belum pernah kita dapat di tempat bekerja. Jadi kewirausahaan inilah sangat diminati oleh setiap manusia atau mungkin bahkan setiap orang pasti ingin bagaimana sih cara menjadi seorang usahawan. Padahal mereka sudah tahu, cuman tadi mereka asal berusaha tanpa terencana. Makanya banyak yang berumur tidak panjang, usahanya tidak panjang, jadi sangat singkat. Karena apa tadi? Dia asal aja, jadi tidak terencana, kemudian tidak ada planning. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita membuat katakan kita mempunyai ide, kemudian kita membuat sebuah produk. Nah, kita harus kita rancang dulu produk apa yang harus kita buat. Kemudian produk ini apa manfaatnya buat orang lain. Kalau andaikan kita jual, nah kemudian nanti sudah jadi harus kita jual kemana gitu. Kemudian nanti kalau sudah tempat pasarnya tahu, keuntungannya mau diapakan gitu. Nah, ini harus kita punya planning semua, harus terencana semua. Kalau ingin maju kita harus punya rencana dan punya planning yang tepat. Jadi sebelum kita membuat, rancang, bahkan sampai proses terjadinya sebuah produk, ini perlu rancangan dan perlu pemikiran yang sangat matang. Tentunya kalau kita salah berpikir atau salah merancang, maka kita akan sia-sia dalam sebuah proses sudah kita lakukan, begitu hasilnya sudah ada, ini mau dikemanakan, bahkan terbuang begitu saja. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana proses ini, menghargai proses ini sangatlah luar biasa Jadi ada ciri-ciri hal yang terpenting pula ciri-ciri yang mungkin menjadi seorang wirausaha yang tangguh. Yaitu wirausaha yang tangguh itu harus berpikir dan bertindak secara strategis dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi dalam upaya mencari peluang keuntungan, termasuk mengandung risiko yang agak besar. Kemudian selalu berusaha untuk mendapatkan keuntungan melalui berbagai keunggulan. Kemudian yang ketiga, berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan kita sendiri. Kemudian yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan serta meningkatkan keuntungan. Bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi dengan cara-cara yang kreatif.
nanti akan saya mencontohkan ya bagaimana menjadi seorang wirausahawan tanpa modal tinggi ya, dengan niat, bakat, kemudian dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Jadi kita di sini saya nanti akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah produk dari bahan limbah yang akan menghasilkan sebuah produk kreatif yang bisa kita jual, bahkan bisa menambah nilai tinggi ya, baik kita pakai sendiri maupun kita jual. Oke ya, nanti kalian simak ya videonya. Mungkin cukup sekian tentang kewirausahaan yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Nanti kalian next ya, tonton video nanti bagaimana cara membuat sebuah produk dari hasil limbah yang tentunya tidak memakan modal banyak ya. Jadi dengan modal apa adanya, insya Allah akan menghasilkan produk yang tidak kalah dari yang beli ya. Jadi insya Allah barang bekas bisa bermanfaat dan bisa menjadi nilai ekonomis tinggi. Oke, terima kasih. Nanti next ya, kalian nonton videonya sampai habis dan kalian perhatikan ternyata entrepreneur itu bisa kalian ciptakan di lingkungan kalian sendiri, dan dengan bahan apa adanya kalian bisa menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang entrepreneur itu dengan cukup dengan keyakinan, dengan modal niat, dan sedikit pula keberanian untuk menanggung resiko itu sendiri. Terima kasih dan lanjut ya ke video berikut ini. Terima kasih, semangat SMK. Oke, akan saya kenalkan ya bahan-bahan untuk membuat kaligrafi dari bahan limbah. Yang pertama adalah ini kayu peti ya. Kayu peti ini bekas buah. Nah, kemudian di sini ada stropom ya, bekas TV ya. Kemudian yang ketiga adalah limbah kertas. Yang kemudian yang keempat adalah limbah karet atau karet evap ya, bekas karpet yang tidak kepakai. Nah, kemudian bahan selanjutnya adalah ini pasir ya. Pasir ini pasir bangunan yang berwarna putih. Ya, nanti sebenarnya ini sudah bisa atau mungkin sudah ada pewarnanya ya. Ada yang sudah diwarnakan, tapi ini saya ambil yang umumnya adalah pasir yang masih orisinil, pasir bangunan. Nah, kemudian juga alat-alat yang kita gunakan adalah satu kuas, kemudian juga ada cutter, ada gunting, kemudian juga ada lem fox ya, untuk merekatkan pasir itu ke medianya. Nah, kemudian ini ada beberapa cat pewarna ya, ada merah, ada orange, ada kuning, ada hijau, dan ada hitam. Nanti mungkin di antara ketiga limbah yang saya gunakan ini, yaitu stropom, kertas, limbah kertas, dan limbah karet atau limbah karpet ya, karpet yang ada di rumah-rumah kita. Mungkin akan saya pilih di antara tiga ini, yang saya pilih adalah karet ya. Saya jadikan media untuk kaligrafi ya. Nanti kita saksikan bagaimana cara pembuatannya dari awal sampai akhir ya, dengan alat-alat yang ada yang sederhana ya, yang mungkin kalian sudah kenal. 3 senjata alat pamungkas, yaitu cutter, gunting, dan kuas. Nah, untuk kaligrafi sendiri kalian boleh menggunakan sistem print out atau mungkin tulis sendiri dengan pensil. Nah, kemudian nanti digunting setelah itu. Oke ya, sebenarnya satu lagi ya, ada ballpoint ya atau pensil. Apa-apa nanti kalian tambahkan sendiri. Mungkin nanti lanjut ya, next ke pembuatannya, bagaimana caranya step by step. Dan tolong perhatikan, karena ini simple tetapi harus konsentrasi ya, insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Oke, inilah hasilnya setelah saya gunting ya, satu demi satu. Nah, setelah kalimat ini sudah saya bentuk ya pakai kertas ini, maka saya pindahkan media itu ke papan ya, ke papan peti ini ya.
Nah, di sini, nah papan peti ya, papan peti ini nggak perlu diamplas ya, walaupun kasar nggak apa-apa, karena nanti media ini akan saya taburi pasir yang kemudian saya warnai ya. Nanti hasilnya kita lihat seperti apa ya. Langkah pertama tadi kita gambar ke medianya ya, yang akan kita jadikan ya, kebetulan adalah karet epap ya, yang kemudian setelah kita gambar, kita gunting ya satu persatu ya, akhirnya sampai terbentuk kalimat assalamualaikum. Nah, di sini nanti kalimat ini akan saya pindahkan ke atas kayu ini ya, kayu bekas peti buah. Oke ya. Oke, sudah saya tempel dan saya pindahkan medianya di atas kayu peti. Nah, di sini ya. Nanti saya akan taburi. Oh iya, nanti ngelemnya ini pakai lempok ya, pakai lempok bisa, lem peralon, lem apa aja. Yang penting ini bisa merekat pada kayu ya. Kayunya pun nggak perlu diamplas, karena nanti kasarnya ini juga akan menjadi sebuah timbul seni yang akan lebih bagus ya. Jadi ditempel di medianya, yaitu alasnya kayu ya, kayu peti. Nah, kemudian setelah ini kita lem semuanya ya, kita lempok semuanya. Saya kebetulan menggunakan lempok. Lem itu bisa gunakan sagu ya, sagu itu juga bisa, kemudian juga sebenarnya bubur juga bisa ya, tapi yang paling umum digunakan adalah lempok dengan sagu ya, sagu buat kue ya. Nah itu bisa ya, nanti semuanya dilem tanpa terkecuali, seluruhnya dibuburkan. Oke, pada proses ini saya akan mengelem ya. Bentar. Ya, akan mengelem pada bagian permukaan ya, sampai terus ya, sampai selesai, Oke, proses berikutnya adalah penaburan pasir laut ya. Jadi saya taburkan setelah lem sudah ada di sini, kita taburkan ya. Saya taburkan ya pasir laut sampai tutup rapat ya, sampai tertutup ya. Jadi pasir laut ini saya taburkan ke seluruhnya ya, sampai rapat. Oke, sampai rapat. Oke, setelah saya taburi, kita tunggu kering ya, nunggu kering, nanti baru kita warnai ya. Jadi petinya, kayu peti dengan kalimat assalamualaikum ini kita beri warna cat ya. Nah, nanti kita beri warna cat sehingga menjadi lebih menarik. Oke, ini karena waktu agak lama nanti pada proses pengecatan, mungkin saya akan potong nanti videonya ya. Tapi skala besarnya adalah setelah pasir ini sudah menempel pada benda yang kita akan jadikan objek ya, yaitu kalimat assalamualaikum, maka nanti pasir ini akan menjadi timbul ketika nanti kita cat ya. Mungkin kalian sudah mengerti catnya seperti apa ya. Nanti akan saya cat menggunakan pewarna cat tembok ya. Nah, jadi menggunakan cat tembok. Oke ya, seperti ini nanti. Nah ini sudah hampir kering, nanti kita tunggu kering baru kita akan berikan warna. Oke ya. Oke, nah inilah hasilnya setelah saya cat ya. Saya berikan gantungan juga, yaitu dengan menggunakan strapless. Nah, kemudian bagian pinggirnya saya potong menggunakan cutter. Nah, ini sudah saya cat 3 warna ya. Hijau, merah, dengan biru. Nah, inilah hasilnya. Jadi, ternyata limbah-limbah yang ada di sekitar kita bisa bermanfaat menjadi hasil produk ya, yang bisa menghasilkan nilai ekonomis tinggi ya. Yang tadi aturan limbah terbuang kini telah menjadi sebuah kaligrafi yang bisa dijual. Oke,
Mungkin sekian tutorial saya bagaimana cara membuat kaligrafi dengan menggunakan limbah. Ingat ya, jadi jangan terpaku oleh satu limbah. Jadi kita harus harus berpikir kreatif ya. Jadi menggunakan limbah-limbah yang ada itu jadi sesuai dengan limbahnya, jangan sesuai dengan pikiran kita. Ya, jadi ada apa dan di mana limbah itu ada, kemudian kita ada di situ ya. Jadi baru imajinasi kita akan bermuncul. Ya, akan muncul ya menjadi sebuah kreasi. Ya, itulah orang kreatif. Insya Allah ya, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa kalian harus terus belajar dan semangat, karena segala sesuatu itu ternyata bermanfaat. Sampah pun ternyata bermanfaat. Ingat, apalagi kalian. Maka belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan bermanfaat buat kalian dan buat negeri ini juga. Oke, terima kasih. Tutorial dari saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.